Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Ini hari kedua kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Imamat, kitab yang memanggil kita untuk hidup kudus, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Pengajaran pertama sesudah pengajaran tentang tema daripada Kitab Imamat adalah mengenai korban bakaran. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Imamat 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi korban bakaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi orang yang punya ekonomi yang bagus, yang baik, mereka harus membawa korban dari lembu atau sapi. Kemudian kalau mereka lebih bawah lagi, mereka membawa domba dan kambing. Tapi mereka yang ekonominya benar-benar mengalami ekonomi yang paling rendah, mereka tidak dibebaskan dari membawa korban, tapi mereka diizinkan membawa korban dengan membawa burung tekukur, sepasang burung. Nah, kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus dibawa ke Bait Suci, maka Yusuf dan Maria membawa korban burung tekukur, sepasang burung tekukur. Itu menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria, orang tua kemanusiaan daripada Yesus, itu adalah orang yang miskin. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada umat yang tidak bisa memberi persembahan. Setiap umat Tuhan wajib membawa persembahan. Tidak sama persembahannya, berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Ini menjadi prinsip pertama yang harus kita pelajari dalam korban, membawa korban kepada Tuhan. Tetapi khusus untuk korban bakaran ini, penekanannya adalah mengenai bau korban itu yang menjadi wangi-wangian yang menyenangkan bagi Tuhan, yang membuat berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa hubungannya dengan kita? Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Saya baca mulai dari 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, korban bakaran ini kita tidak lagi harus lakukan karena kita tidak hidup di dalam hukum Taurat itu. Tetapi yang kedua alasannya adalah karena Yesus Kristus telah menjadi korban bakaran, korban yang harum di hadapan Tuhan, seperti diungkapkan dalam Efesus pasal 5 ayat 2 ini, yaitu di mana dikatakan bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kehidupan kita adalah sebuah korban yang menjadi korban yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Roma pasal 12 ayat 1 berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika Kristus menyerahkan dirinya, mempersembahkan dirinya, maka dia mempersembahkan dirinya sebagai korban bakaran yang baunya itu wangi di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita mengimani Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kehidupan kita, agar kita boleh mengalami pengampunan dosa,
maka hidup kita terhisap kepada korban bakaran Yesus itu, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari ingat kebenaran ini. Karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka diri saudara, hidup saudara juga terhisap menjadi kehidupan yang harum di mata Tuhan, harum di hidung Tuhan. Wangi-wangian itu menyenangkan hati Tuhan. Jadilah persembahan wangi-wangian bagi Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati. Salam.